ulama NU memberikan status Presiden Soekarno sebagai waliyul amri ad-daruri bisyaukah, sebagai pemegang kekuasaan yang darurat dengan kekuatan militer. Karena kalau tidak disahkan statusnya pemimpin negara, itu bermasalah di dalam fikih, harus sah. Kalau tidak sah, nanti efeknya adalah beberapa hal di dalam fikih ini tidak akan sah kecuali dengan status imam yang telah settle, telah legitimate, telah berdaulat. Misalnya dalam kasus pernikahan perempuan yang tidak memiliki wali atau walinya wali hakim. Wali hakim terjadi ketika misalnya terjadi perzinahan, kemudian di luar nikah. Kemudian setelah perzinahan itu mereka tetap akhirnya menikah. Namun anaknya perempuan, jadi hubungan seksualnya itu sebelum pernikahan dan lahir dari hubungan itu anak perempuan. Maka walinya ini adalah wali hakim menurut mazhab Syafi'i. Karena wali hakim, maka nanti otomatis ketika dia besar yang menikahkannya itu hakim, bukan bapaknya. Karena bapaknya itu di dalam mazhab Syafi'i menikah dengan ibunya dalam keadaan ibunya ini punya anak dan anaknya perempuan. Laki-laki sama perempuan beda, di dalam mazhab Syafi'i beda ya. Ini perempuan. Akhirnya di dalam mazhab Syafi'i yang menikahkan harus hakim. Lah, efeknya apa? Hakim ini harus statusnya hakim yang resmi sebagai perwakilan pemerintah atau imam atau presiden. Selama presidennya tidak sah, maka hakim yang diangkat di daerah-daerah itu pun nggak sah, karena seseorang yang tidak sah tidak akan bisa mengangkat seseorang menjadi pejabatnya atau pegawainya secara sah. Di dalam fikih demikian. Maka berbahaya, apalagi muncul ketika itu gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Alasannya karena negara Indonesia itu negara kufur, negara tauhid, atau negara yang tidak menjalankan agama Islam. Kalau demikian, maka dia tidak sah, maka dia bisa diperangi, boleh diperangi. Para ulama NU ketika itu berdebat panjang sekali di dalam muktamar atau setelah kemerdekaan tahun 55 di Banjarmasin kalau nggak salah. Itu memutuskan diantaranya persoalan status Presiden Soekarno. Presiden Soekarno harus sah. Dasarnya gimana? Oh, dilihat syarat-syaratnya imam itu apakah terpenuhi pada Presiden Soekarno. Nggak terpenuhi kan syarat-syaratnya itu harus ya selain muslim dan sebagainya itu harus adil dan sebagainya, belum tentu adil juga. Terus dia memiliki kemampuan istihad dalam pengertian yang umum ya, tapi nggak terpenuhi. Maka para ulama karena mengambil pandangan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali dan juga di dalam kitab Imam Haramain, tapi besar kemungkinan pendapat Imam Haramain yang dinukil oleh ulama NU ketika itu lewat jalur Imam Al-Ghazali, bukan langsung kitabnya yaitu Ghiyathul Umam atau kitab-kitab yang lain, Ghiyathul Matlab, karena ketika itu kitabnya Imam Haramain belum dicetak, kebanyakan belum dicetak ya. Jadi lewat perantara meskipun tidak lengkap, tapi ternyata ada di kitabnya Imam Haramain setelah itu. Akhirnya memutuskan intinya negara yang tidak memiliki pemimpin itu berbahaya. Berbahaya mengapa? Karena dia tidak memiliki status keabsahan sebagai pemegang kekuasaan yang terkait dengan undang-undang fikih di dalamnya. Walaupun negaranya itu macam-macam lah, tapi dia itu harus resmi. Dia itu harus ada pemimpinnya walaupun pemimpin zalim. Maka ketika itu istihad sudah diputuskan statusnya Presiden Soekarno sebagai waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Alasannya ya karena itu kalau nggak resmi itu nanti kaitannya dengan pernikahan, wali hakim dan sebagainya itu repot. Nanti warisnya juga repot. Dan efeknya kalau ditarik agak panjang, efeknya itu nanti ketika pernikahan orang tuanya itu nggak sah, nanti anak hasilnya juga watinya wati syubhat, nikahnya nikah bisyubhat, ada syubhatnya. Nanti generasi Islam yang ada di Indonesia itu statusnya adalah anak-anak yang belum jelas statusnya, karena status bapak ibunya dulu dinikahkan dengan wali yang tidak legitimate, tidak sah, karena presidennya belum sah secara syar'i, maka angkat secara resmi. Meskipun sebenarnya itu dalam arti di dalam fikih itu secara otomatis bisa terjadi walaupun tanpa diumumkan, tapi perlu diumumkan karena itu terkait dengan ketenangan orang-orang menjalankan syariat Islam di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ketika itu. Maka
pernikahan ini dari dulu. Jadi ini cerita dari zaman ke zaman, dari para kiai, dari guru-guru kita diterangkan. Jadi salah satu motif utama mengapa Presiden Soekarno itu wajib diberikan status waliul amri ad-daruri bisyaukah, itu adalah terkait hasil pernikahan nanti yang mengkhawatirkan andai kata Presiden Soekarno tidak disahkan secara